Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilatan Saptir Sudarsono dengan NIM 21191101012, berasal dari Universitas Jember, Prodi Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Ali Caidi Rizal yang telah mengampu saya pada mata kuliah Mikroelektronika. Di kesempatan ini saya akan sedikit membahas mengenai IC55 timer. Eh, Sebelumnya kita kenalan dulu dengan IC55 timer. Nah, IC55 timer ini merupakan suatu eh, IC atau integrated circuit yang digunakan sebagai pewaktu gitu ya, sebagai waktu dalam berbagai macam aplikasi elektronika gitu. Nah, di sini saya sudah eh, disediakan hmm, dua buah rangkaian. Nah, rangkaian satu dan ini rangkaian dua. Nah, pada IC55 timer sendiri itu kita eh, dapat mengoperasikannya pada tiga mode. Yang pertama ada mode monostabil, astabil, sama bistabil itu. Jadi untuk kesempatan kali ini saya hanya menjelaskan mengenai eh, apa itu rangkaian monostabil dan apa itu eh, monostabil dan astabil gitu ya. Jadi menjelaskan mengenai monostabil dan bistabil begitu. Astabil. Eh, Baik, ini rangkaian ini mengatasi bouncing. Nah, rangkaian mengatasi bouncing ini merupakan salah satu eh, aplikasi dari mode monostabil itu pada IC NE55 timer. Nah, pada rangkaian monostabil ini berfungsi sebagai anu penghasil sinyal tunggal gitu ya, penghasil sinyal tunggal dengan durasi yang dapat diatur. Nah, durasi yang dapat diatur ini kita dapat mengubahnya dengan mengubah nilai dari kapasitor dan juga resistor begitu. Baik, coba kita simulasikan terlebih dahulu untuk rangkaian monostabil. Nah, ini merupakan rangkaian counter monostabil. Nah, dia akan mengcount satu, kita coba lagi, dua, selanjutnya tiga. Nah, lanjut ke empat. Nah, begitu seterusnya hingga eh, seven segment ini menunjukkan angka maksimalnya yaitu 9. Nah, pada rangkaian monostabil sendiri ini eh, kita dapat melihat rangkaian monostabil ini ada saklar, ada saklar dan juga eh, ada outputannya begitu ya. Outputannya berupa angka yang tertera pada seven segment. Kalau kita perhatikan, ketika kita men-trigger seven segment satu kali, maka dia akan memerlukan durasi waktu tertentu. Nah, untuk mengcount ke angka selanjutnya gitu ya, menghitung atau yang mencacah ke angka selanjutnya. Nah, kalau kita perhatikan dari sini, dari pengertiannya saja yang tadi yaitu eh, monostabil atau monostabil mode monostabil dari IC NI55 timer ini yaitu adalah rangkaian yang menghasilkan pulsa tunggal gitu ya, menghasilkan pulsa tunggal dengan durasi waktu tertentu gitu. Jadi kalau kita bisa gambarkan gitu ya, gambarkan semisal kita ntar kita bisa input apa enggak ya. Nah, draw ini kita bisa draw ini ya. Oke. Untuk eh, bentuk sinyalnya sendiri yaitu ketika kita tidak men-trip atau tidak memancing saklar ini,
Nah, dia akan pada keadaan off gitu ya. Pada keadaan off. Nah, dan ketika kita memencet saklar itu, dia akan merespon. Merespon pada tegangan maksimalnya. Lalu eh, dia akan melandai begini. Melandai begini yang mengindikasikan eh, dia memerlukan waktu tertentu gitu. Memerlukan waktu tertentu untuk dia kembali pada keadaan semula gitu ya, atau keadaan off. Jadi ini grafiknya salah. Bentar, redo, unduh, unduh. Oh ya betul. Sorry, jadi ini ada grafik waktu T dan ada tegangan gitu. Jadi saat kita mentrik, dia akan ke tegangan tegangan operasinya begitu ya, tegangan operasinya, tegangan responnya, lalu dengan durasi waktu tertentu, nah ini durasi yang diperlukan oleh rangkaian ini untuk kembali ke keadaan normal. Jadi durasinya itu sekitar berapa detik ya? Ya ini bisa dihitung lah. Nah durasi ini dapat diatur dengan mengubah nilai kapasitor dan resistornya gitu. Jadi itu ya secara simpelnya untuk rangkaian monostabil. Kita close dulu. Bentar kita clear all drawings. Oke. Kalau kita bisa lanjutkan mengenai ini, kita bisa melihat dari osiloskop. Itu osiloskop ini merupakan uh, alat yang dapat melihat gambar sinyalnya. Gitu. Kita sudah play. Oke, bentar. Coba kita trik. Nah, oke. Sepertinya ada kesalahan. Stop terlebih dahulu. Lalu kita play. Lalu kita coba masuk ke osiloskop. Oke. Mungkin perlu sesuatu kita sebentar kita ganti terlebih dahulu. Mungkin ada masalah di sini. Oke, kita rangkai ulang. Play. Nah, nah ini merupakan channel B. Kita matikan dulu channel C sama channel D-nya untuk mengetahui bentuk grafik output dari A dan B gitu ya. Di sini A merupakan inputannya dan B merupakan outputannya. Oke. Oke, kita coba kon. Nah ini merupakan gambaran tadi. Nah, dia memerlukan waktu durasi tertentu untuk menambah nilainya ini gitu. Jadi kita coba lagi. Nah, dia melandai sampai waktu tertentu. Nah, dia akan menambah ketika dia sudah pada keadaan yang semestinya seharusnya begitu ya. Oke, coba kita lihat lagi pelan-pelan. Nah, itu trik. Dia akan aktif lalu melandai. Nah, setelah dia dirasa normal, nah dia akan mencacah untuk nilai selanjutnya begitu ya. Oke, jadi itu untuk rangkaian monostabil. Selanjutnya untuk rangkaian astabil, ini saya ada contohnya. Kita matikan dulu. Cancel.
Nah, lanjut ke rangkaian selanjutnya yaitu, nah ini merupakan salah satu contoh aplikasi dari eh, mode astabil gitu ya. Nah, oke. Pengertian dari rangkaian astabil ini sendiri yaitu suatu mode dari IC55 timer ini yang dimana outputnya ini berulang-ulang gitu. Outputnya kotak berulang-ulang atau output dari eh, rangkaian ini dengan mode astabilnya itu dapat menghasilkan sinyal berbentuk kotak atau gelombang persegi gitu ya. Nah, biar kita lebih mudahnya, kita coba ini ya, langsung run saja. Lihat oscilloscope. Nah, ini dia. Jadi bentuk sinyalnya seperti ini ya. Nah, dia akan secara otomatis menghasilkan output sinyal gitu ya. Output sinyal yang bentuknya kotak-kotak begini ketika kita mengaktifkan trigger pertama kali. Itu jadi setelah itu dia akan berjalan secara otomatis. Itu dia akan berjalan secara otomatis. Eh, nah, bedanya apa dengan rangkaian monostabil? Nah, jadi monostabil tadi kita memerlukan trigger dulu. Kita harus mengaktifkan saklarnya untuk membentuk atau membangkitkan sinyal dari rangkaian gitu. Bedanya dengan rangkaian stabil ini, nah, yaitu kita tidak memerlukan trigger, nah dia akan berjalan secara otomatis gitu, membangkitkan pulsa secara otomatis. Nah, kalau kita perhatikan untuk sinyal ini, sinyal bistabil, itu dia tidak memerlukan delay waktu tertentu untuk eh, bukan tidak memerlukan. Mereka sangat kecil kemungkinan untuk memerlukan waktu yang lama untuk kembali keadaan eh, nolnya. Jadi kalau kita bisa gambarkan seperti ini ya, kita terus dulu gambar. Oke. Nah jadi eh, bentuk sinyal dari bistabil ini seperti ini. Bentar-bentar kita unduh format. Seperti ini. Nah, ini tegangan, ini waktunya. Jadi ketika eh, rangkaian ini aktif, maka akan membentuk pulsa-pulsa seperti ini. Nah, dia akan keadaan saturasi, keadaan cut off atau keadaan off, lalu dia tiba-tiba secara cepat, dia akan eh, berada pada tegangan tertentu yang telah diatur, lalu ketika dia kembali ke keadaan off, dia sangat cepat begitu. Dia sangat cepat, di mana waktu yang diperlukan dari keadaan saturasi atau keadaan high menuju cut off itu durasinya sangat singkat gitu. Berbeda dengan eh, apa? Berbeda dengan rangkaian monostabil tadi yang dimana untuk bentuknya sendiri itu seperti ini kan tadi, seperti ini. Nah, dia di trigger lalu dia melandai begini. Nah, melandai. Nah, di mana yang diperlukan, durasi yang diperlukan untuk kembali ke keadaan non-aktifnya. Nah, itu membutuhkan waktu yang lebih lama gitu. Nah, itulah eh, mengapa pada rangkaian monostabil ini itu dapat digunakan sebagai pengatur waktu. Jadi, kalau kita memerlukan waktu durasi tertentu untuk mengaktifkan misal kayak segmen tadi, maka kita dapat menggunakan rangkaian monostabil ini.
stabil. Jadi eh, durasi ini dapat kita atur dengan mengubah nilai dari kapasitor dan resistor tadi yang ada di sebelah ini gitu. Seperti itu. Jadi, nah ini intinya untuk rangkaian yang monostabil itu untuk rangkaian yang lambat-lambat itu kalau kita memerlukan respon yang lambat. Sedangkan untuk rangkaian yang astabil itu cocok untuk rangkaian-rangkaian dengan sistem dengan respon sistem yang cepat gitu. Jadi kalau kita menginginkan keadaan off-nya itu cepat, nah maka kita dapat menggunakan eh, rangkaian yang menggunakan komponen AC55 timer ini dengan mode astabil gitu. Jadi cocok untuk rangkaian-rangkaian dengan kecepatan tinggi gitu. Yaitu tadi karena eh, waktu yang diperlukan untuk kembali keadaan off itu sangat sedikit gitu ya, sangat singkat. Jadi seperti itu, seperti ini. Eh, jadi mereka aktif selalu, jadi mereka high lalu off, high off gitu. Nah, untuk kita clear dulu. Nah, seperti itu. Lalu mungkin kita bisa lihat eh, osiloskopnya, gambar osiloskop tadi. Nah, ini gambarnya seperti itu tadi. Baik, mungkin begitu saja penjelasan dari saya mengenai rangkaian multivibrator monostabil dan multivibrator astabil. Jadi kesimpulannya untuk rangkaian monostabil itu kita dapat membuat pulsa tunggal gitu ya, pulsa tunggal dengan mengklik trigger tadi. Jadi kalau kita mengklik trigger satu kali maka akan menghasilkan pulsa tunggal satu kali. Itu dengan durasi waktu tertentu. Sedangkan untuk rangkaian yang astabil itu mereka berjalan secara otomatis gitu ya dengan durasi waktu yang cepat gitu ya dari keadaan high ke low gitu. Jadi ini cocok untuk sistem-sistem dengan respon sistem yang cepat. Jadi ketika kita ingin memiliki rangkaian atau eh, perangkat elektronika dengan frekuensi kecepatan yang tinggi, maka kita dapat menggunakan contoh rangkaian seperti eh, ini gitu. Kalau kita menggunakan IC55 timer, maka dirangkai secara stabil gitu. Jadi mungkin itu saja dari saya. Jika ada kesalahan kata atau informasi yang kurang berkenan atau ya seperti itulah, mohon dimaafkan. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak ahli yang sudah memberikan saya ilmu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selesai guys.